Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Karedok pada pagi hari ini. Seperti biasa, saya menyampaikan karedok ini di daerah Bintaro, sektor 9, di pabrik air Aksogi. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 18 Desember 2021. Karena masih dalam suasana Natal, kita akan lanjutkan karedok ini selingannya ya mengenai Natal. Kalau kemarin mengenai palungan, sekarang kita akan lanjut jadi gembala-gembala ya. Lanjut ayat pasal Lukas 2 Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, sampai situ aja. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 ya. Jadi kita lihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus ya, walaupun ada yang bilang kok Tuhan lahir, ya bukan, maksudnya Allah menjelma menjadi manusia ya. Jadi yang lahir itu ya Maria ya, bukan Tuhan yang beranak ya. Kadang-kadang orang suka seperti itu ya, katanya Tuhan gak beranak. Ya benar, Tuhan kagak beranak ya. Yang beranak itu Maria Maria yang perawan itu, yang masih perawan ya, belum menikah, walaupun dia memiliki pacar ya, itu Yusuf, tetapi dia tidak bersetubuh sampai Yesus dilahirkan ya. Jadi dikatakan di sini bahwa kelahiran Yesus itu di palungan ya, di Migdal Eder atau di menara kawanan domba itu. Juga di situ ada gembala-gembala ya, dan nggak jauh, itu deket, karena menara kawanan domba itu kan tempat untuk memelihara memelihara domba maksudnya. Jadi gembala-gembala itu ya dekat di sana ya, jadi nggak begitu jauh. Yang dikatakan ayat 8 di daerah itu, nah, ingat ya, di daerah itu menunjukkan bahwa memang di dekat menara kawanan domba itu ada gembala-gembala ya yang tinggal di padang ya. Jadi Maria Yusuf tinggal atau Maria melahirkan di menara kawanan domba ya, di palungan itu menara kawanan domba. Di dekat situ ada padang di mana gembala-gembalanya juga ada yang tinggal menjaga ternak mereka pada waktu malam. Jadi ternak itu dijaganya di padang ya, bukan di kandang itu. Kayak kita di sini kan di kandang, mereka jumlahnya sangat banyak ya, ada ratusan ekor itu, ribuan bahkan dijaga di padang itu. Kalau kandang nggak cukup, gede banget itu ya. Di padang, tiba-tiba dikatakan malam-malam berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Bayangkan, dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi ada malaikat berdiri, kemuliaan Tuhan ya, kita nggak tahu itu apa, seperti sinar barangkali ya, yang terang benderang meliputi mereka, dan katanya mereka sangat takut ya. Jelas takut, malam-malam gelap gulita tiba-tiba terang ya, ada malaikat dekat mereka, muncul blok itu ya, kalau bahasa jalan blok muncul ya, takutlah mereka. Nah, tetapi malaikat tahu, makanya dibilang di situ jangan takut. Nah, jadi nggak usah takut. Ya, maksudnya mereka bukan setan ya, mereka bukan hantu, tapi malaikat yang sedang memberikan kabar baik. Apa itu kabarnya? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu ya, kesukaan besar, sukacita besar ya.
untuk seluruh bangsa ya, bukan hanya untuk orang Israel atau gembala atau untuk mereka aja, tapi untuk seluruh bangsa. Apa itu? Yaitu Mesias yang sudah dilahirkan, yang sudah dijanjikan dari zaman dulu ribuan tahun ya, dijanjikan dan sekarang sudah ditepati oleh Tuhan. Hari ini dikatakan, hari ini, kalau sekarang hari Sabtu ya, itu hari itu nggak tahu ya hari apa, telah lahir bagimu juru selamat. Nah, jadi lahir bagimu ya, bukan hanya bagi gembala-gembala tapi juga bagi seluruh bangsa, yaitu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias bahasa Ibraninya, Tuhan ya. Mesias itu Tuhan di kota Daud ya, Bethlehem itu, Efrata itulah ya, dimana dulu ya apa sih itu istrinya Yakub ya, Rahel, melahirkan dan meninggal, dikuburkan di situ ya. Nah, itu namanya Migdal Eder ya, menara kawanan domba di kota Daud. Telah lahir tuh ya, hari ini lahir Kristus atau Mesias, Tuhan di kota Daud. Apa tandanya? Ya bayi kan semua sama ya, mirip-mirip. Tandanya ada khusus ini, siapa bayi juru selamat itu? Dikatakan, nah, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Nah, kalau dibilang lampin, gembala nggak kaget ya. Yo, lampin itu biasa mereka pakai untuk bungkus-bungkus domba yang baru lahir. Kemudian dan terbaring di dalam palungan. Nah itu, jadi jelas tandanya bayi dibungkus dengan kain lampin dan dibaring dalam palungan, dibaringkan di menara kawanan domba ya, di situ tempatnya. Nah udah jelas itu, gembala nggak usah banyak tanya, itu udah alamat paling jelas ya buat gembala itu. Bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan, itu udah jelas, itu alamat mereka biasa mundar mandir ke sana ya, ke menara kawanan domba. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan dalam di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Jadi setelah selesai kasih alamat malaikat itu, kemudian tiba-tiba diiringi dengan sejumlah besar, dikatakan bala tentara sorga, yaitu jadi malaikat-malaikatnya ya, ada terafim mungkin ya, macam-macam lah itu. Dan mereka memuji, dikatakan memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di dunia manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kemenangan bagi Allah dan juga bagi manusia, dikatakan damai sejahtera di bumi. Jadi kelahiran Yesus itu membawa damai sejahtera, bukan membawa kesusahan. Itu maksudnya. Kenapa? Karena dia sudah dijanjikan sejak zaman Adam dan Hawa. Adam kalau mau selesai masalah dosanya harus percaya Mesias akan datang. Nah, dengan menunjukkan mereka mengorbankan domba ya, memotong domba, itulah tandanya bahwa mereka percaya Mesias akan dilahirkan. Dan sekarang udah lahir, persis seperti di mana mereka mengenalnya, yaitu Yesus lahir di menara kawanan domba ya, atau disini disebut palungan. Karena itu katakan kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini bisa memperlihatkan bahwa damai sejahtera itu hanya bisa dinikmati oleh yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang mau damai sejahtera harus percaya kepada Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan dikatakan di situ, hari terakhir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, yaitu Tuhan, Mesias ya, di kota Daud. Indonesia lahirnya di kota Daud, di Bethlehem. Kalau ada yang ngaku lahir di tempat lain, itu bukan Mesias ya, itu bukan Juru Selamat ya. Tahu siapa itu ya? Pokoknya Juru Selamat itu lahirnya di kota Daud, di Bethlehem, itu dia Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Makanya hari Natal adalah hari damai ya, sejahtera bagi yang mau menerimanya. Jadi
Jadi bagi yang nggak mau menerima, ya nggak merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Tapi menerimanya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya dihapuskan, dosanya akan ditanggung di kehidupan nanti ketika Tuhan Yesus sudah melayani dan mati kuasa itu dosanya ditanggung, dan mereka mendapatkan damai sejahtera bagi yang mau. Kalau yang nggak mau ya hidup dalam dosanya, ya. Jadi itulah kelahiran Tuhan Yesus, ya. Sebagai hari Natal, mereka di luar sana mau ngeributin tuh tanggalnya kapan lahir, masa bodoh, yaitu urusan mereka. Yang penting Yesus lahir, Yesus sudah datang sebagai Juru Selamat, Kristus Tuhan di Bethlehem, di kota Daud, di menara kawanan domba, di mana Tuhan sudah menjaga dari zaman Adam dan Hawa itu sehingga sampai penggenapannya pada hari ini dikatakan, tak lain bagimu juru selamat kepada gembala-gembala, juga bagi kita, ya. Bagi kita itu sebagai damai sejahtera karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu aja hari ini kadoknya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di kadok yang akan datang. Tuhan memberkati.